Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Ica Francisca dengan NIM 121242016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang menyimak efektif sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Mari kita mulai dengan memahami apa itu menyimak. Menyimak adalah proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Definisi lain yang lebih komprehensif menyebutkan bahwa menyimak adalah suatu rentetan proses yang meliputi proses mengidentifikasi bunyi, menyusun penafsiran, memanfaatkan hasil penafsiran, proses penyimpanan, serta proses menghubung-hubungkan hasil penafsiran dengan keseluruhan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Jadi, menyimak merupakan aktivitas yang aktif dan kompleks, bukan pasif seperti yang sering kita bayangkan. Mengapa kita perlu menyimak? Ada 4 tujuan utama dalam kegiatan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk memperoleh informasi. Tujuannya untuk mendapatkan data dan fakta baru, memahami instruksi atau petunjuk yang diberikan, dan mengikuti perkembangan berita terkini. Misalnya, ketika kita mendengarkan berita di radio atau televisi, atau ketika dosen memberikan penjelasan materi kuliah. Yang kedua ini menyimak untuk memecahkan masalah. Kita menyimak untuk menganalisis situasi, mencari solusi, dan memahami berbagai perspektif yang berbeda. Contohnya dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas atau dalam rapat kerja. Yang ketiga, menyimak untuk menikmati. Tujuannya rekreatif, yaitu untuk menghargai karya sastra lisan, menikmati musik atau cerita, serta sebagai sarana rekreasi dan hiburan, seperti kita mendengarkan podcast, audiobook, atau pertunjukan musik. Yang keempat atau yang terakhir, itu menyimak untuk mengevaluasi. Kita menyimak untuk menilai argumen dan pendapat, mengkritisi informasi yang diterima, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah kita simak. Ini penting dalam kehidupan akademik dan profesional. Penting untuk kita pahami bahwa mendengar dan menyimak adalah dua hal yang berbeda. Mendengar adalah proses fisiologis di mana telinga menangkap gelombang suara secara otomatis, sedangkan menyimak adalah proses psikologis yang memerlukan perhatian, konsentrasi, dan pemahaman yang mendalam terhadap apa yang kita dengar. Berdasarkan cara menyimak, kita dapat membagi menyimak menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu ada menyimak intensif. Menyimak intensif ini adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian, sehingga menyimak memahami secara mendalam. Jenis menyimak intensif itu meliputi kritis, integratif, penyelidikan, kreatif, konsentratif, serta selektif. Yang kedua, ada menyimak ekstensif, yaitu kegiatan menyimak yang tidak memerlukan perhatian, ketentuan, dan ketelitian yang tinggi, sehingga penyimak hanya memahami secara garis besarnya saja. Untuk jenisnya itu atau contohnya meliputi menyimak sosial, itu bisa dalam percakapan kita sehari-hari. Yang kedua ada menyimak sekunder, itu sambil melakukan aktivitas yang lain. Serta yang ketiga itu menyimak estetik untuk keindahan atau kepuasan batin. Kita lanjut ke proses menyimak. Proses menyimak itu terdiri dari 5 tahapan berurutan. Yang pertama itu ada tahap mendengar. Tahap mendengar ini menangkap bunyi secara fisik di mana gelombang suara diterima oleh telinga kita. Yang tahap kedua itu memahami.
memahami atau menginterpretasi simbol-simbol yang didengar dan mengubah bunyi menjadi makna yang kita pahami. Yang ketiga itu ada mengingat. Mengingat ini adalah menyimpan informasi dalam memori dan menghubungkan dengan pengetahuan yang telah kita miliki sebelumnya. Yang keempat, ada mengevaluasi. Tahap keempat ini adalah menilai informasi yang diterima secara menganalitis kredibilitas dan relevansinya. Tahap terakhir atau tahap kelima itu merespon. Tahap ini memberikan tanggapan atau umpan balik dan menunjukkan pemahaman melalui tindakan atau respon yang tepat. Menurut Jago Tarigan, penyimak yang efektif dan ideal itu memiliki 14 ciri-ciri, yaitu yang pertama itu ada konsentratif, yang kedua bermotivatif, ketiga menyimak secara menyeluruh, yang keempat menghargai pembicara, yang kelima selektif, yang keenam bersungguh-sungguh, yang ketujuh tidak mudah terganggu, yang kedelapan cepat menyesuaikan diri, yang kesembilan itu mengenal arah pembicara, 10 kontak dengan pembicara, yang ke-11 itu ada merangkum, 12 itu menilai, serta yang terakhir adalah merespon. Ada dua faktor yang mempengaruhi menyimak efektif. Yang pertama itu ada faktor internal atau dari dalam diri penyimak. Itu bisa meliputi kondisi fisik, kondisi psikologis, pengetahuan dan pengalaman, serta kemampuan berbahasa. Lalu ada juga faktor dari eksternal atau dari luar diri penyimak. Itu lebih ke pembicara, pesan, media, dan lingkungannya seperti apa. Kita lanjut ke manfaat menyimak efektif. Manfaat menyimak efektif ini ada berbagai aspek dalam kehidupan. Yang pertama itu dalam kehidupan akademik. Dalam kehidupan akademik itu kita bisa mengingat prestasi belajar, terus memahami materi perkuliahan dengan baik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta memperkaya pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, ada dalam kehidupan profesional. Itu kita bisa meningkatkan kinerja di tempat kerja, terus juga membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, serta memahami instruksi dan arahan dengan tepat. Yang ketiga, itu dalam kehidupan sosial. Jadi kita itu lebih bisa menunjukkan empati dan perhatian, terus menghindari konflik dan kesalahpahaman, serta memperkuat hubungan interpersonal. Kegiatan menyimak komprehensif. Kegiatan menyimak komprehensif itu yang pertama ada proses menyimak komprehensif. Komponennya itu meliputi dari rangsang bunyi, terus penerima alat peraga, perhatian dan penyelesaian, pemberian makna. Lalu kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini itu fungsi comprehensive listening. Fungsinya adalah berkonsentrasi pada pesan-pesan yang disampaikan dan mencari kaitan antara satu pesan dengan lainnya untuk mencapai pemahaman yang dikehendaki. Dari kegiatan menyimak komprehensif ini itu ada faktor-faktor menyimak komprehensif. Yang pertama itu faktor memori. Faktor memori ini memiliki 3 fungsi penting. Yang pertama ini menyusun arah tentang aktivitas yang akan dilakukan. Yang kedua, memberikan struktur pemahaman terhadap suatu aktivitas. Yang ketiga, memberikan pedoman untuk mengingat pengalaman dan informasi sebelumnya. Teori tentang penyebab informasi hilang dari memori itu bisa, yang pertama itu ada fading teori atau informasi yang jarang digunakan akan memudar. Yang kedua ada distortion teori atau bisa kita bilang itu informasi serupa tapi sulit dibedakan. Yang ketiga itu ada suppression teori. Pesannya hilang akibat ada hambatan emosional dari diri kita sendiri. Yang keempat itu ada interference teori.
informasi lama bercampur dengan informasi baru. Jadi kita agak sedikit bingung untuk yang mana yang bakal dimasukin ke dalam penyimakan tersebut. Serta yang terakhir itu ada yang kelima, processing breakdown theory, yaitu sistem pengkodean makna yang ambigu. Jadi sama dari keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan memori kita menghilang itu, lebih ke bingung bagaimana informasi yang kita dapat itu apakah itu informasi baru atau informasi lama. Jadi dalam memori kita itu sulit untuk membedakannya, seperti itu. Kita lanjut ke faktor yang kedua, adalah berkonsentrasi. Faktor yang mengganggu konsentrasi ini ada 4 nih faktornya. Yang pertama itu pencakupan eksternal, mudah terganggu stimulasi dari luar. Yang kedua ada kesadaran diri yang berlebihan. Yang ketiga ada kesadaran berinteraksi. Yang keempat itu kurangnya rasa ingin tahu. Alasan lain kurangnya konsentrasi adalah kurangnya motivasi dan tanggung jawab. Faktor yang ketiga itu ada pembendaharaan kata. Langkah-langkah meningkatkan kosakata itu ada 2, yaitu menumbuhkan minat pada kata-kata. Yang kedua itu mempelajari makna kata dari konteks. Serta yang terakhir itu ada faktor tambahan. Faktor tambahan yaitu variabel yang mempengaruhi usia, motivasi, intelijensia, tingkat pencapaian, kemampuan berbicara, pemahaman membaca, kemampuan belajar, kemampuan berbahasa, serta faktor kultural. Baik, untuk sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa menyimak efektif adalah keterampilan penting yang perlu dikembangkan karena merupakan fondasi komunikasi yang baik dan efektif. Terus juga mempengaruhi keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui latihan yang konsisten. Terus juga memerlukan kesadaran dan komitmen yang terus berkembang. Kunci keberhasilan menyimak efektif itu, yang pertama konsentrasinya penuh dan perhatian terfokus. Yang kedua, sikap terbuka dan objektif terhadap informasi. Yang ketiga, teknik pencatatan yang sistematis dan terorganisir. Yang keempat, evaluasi dan refleksi berkelanjutan terhadap kemampuan menyimak. Dengan menguasai keterampilan menyimak efektif, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan mencapai kesuksesan dalam bidang kehidupan. Demikian presentasi saya tentang menyimak efektif. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan kemampuan komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.